105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Rekan Raw masih bersama Sri yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Rabu 14 April 2021. Dan seperti biasa ya, selama bulan Ramadan ini kita hadirkan acara Mutiara Ramadan, pastinya bersama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan. Dan di studio kita sudah hadir yang mengisi acara pada sore hari ini ada Al-Ustadz Syahrial Damanik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga masih berpuasa di hari yang kedua Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan tahun 2021 ini, atau lebih tepatnya 1442 Hijriah. Insya Allah. Oke, tema kita hari ini yang dirindukan surga ya Ustadz ya. Oke, kalau gitu kepada Al-Ustadz Sri persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, pendengar Raw FM rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita selalu untuk memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang berbahagia ini, walaupun udara cuaca di sekitar Kota Padang Sidempuan dalam keadaan dingin-dingin empuk, akan tetapi kita masih diberi Allah kesehatan serta umur yang panjang dan insya Allah yang berkah, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita seperti yang selalu kita ucapkan beberapa bulan yang lewat, pada saat ketika beberapa 3 atau 2 bulan yang lewat, yang selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi sahri Rajab wa Sa'ban wa ballighna ila sahri Ramadan. Kita selalu berdoa, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, wa balighna, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah memperkenankan, menghijabah doa kita sehingga kita masuk di Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan 2021. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan ini diijabah, dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti di yaumil akhir kita akan memperoleh surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita sanjung tinggikan dan kita hadiahkan salawat beriring salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagai khatamal anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rasul. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan selawat kepada beliau di yaumil lahir dengan izin Allah, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di petang ini, di sore hari ini, di sore hari yang berbahagia ini, tepatnya tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah. Insya Allah kita selalu dan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, sesungguhnya lah bagi kita orang-orang yang selalu bergembira menanti kedatangan dan memasuki Ramadan, Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwasanya man fariha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Bahwasanya siapa-siapa orang yang bergembira dengan kedatangan tamu, dengan kedatangan bulan Ramadan ini, Allah akan mengharamkan tubuhnya untuk memasuki api neraka. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Jadi kita bergembira saja menyambut kedatangan bulan Ramadan dan memasuki bulan Ramadan, insya Allah Allah akan menjauhkan api neraka daripada tubuh kita. Dan oleh sebab itu, di hari yang kedua bulan Ramadan ini, marilah kita selalu mengisi kegiatan-kegiatan yang dianjurkan kepada kita. Bahwasanya orang-orang yang beramal ibadah yang sunnah, kebajikan pahalanya akan disamakan dengan ibadah wajib di bulan-bulan yang selain di bulan Ramadan. Sedangkan perbuatan amalan-amalan yang wajib kita kerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai 700 kali lipat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itu marilah kita selalu beramal ibadah, berbuat kebajikan, sehingga terisilah kiranya Ramadan ini dengan kebajikan-kebajikan. Ada beberapa perbuatan ataupun amalan apabila kita kerjakan, insya Allah surga akan merindukan kepada orang-orang yang mengerjakan perbuatan tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, apakah amalan, apakah perbuatan yang kita lakukan yang akan dirindukan oleh surga? Yang pertama yaitu qiraatil Quran. Orang-orang yang selalu mau untuk membaca Al-Quran, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, insya Allah dia akan dirindukan oleh surga, dan surga akan memanggil nanti di yaumil lahir agar dia masuk ke dalam surga. Sehingga pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, yang seperti ini membuat motivasi diri kita
agar kita mau untuk membaca Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kalaulah memang kita belum mampu untuk membaca Al-Quran, marilah kita belajar untuk bagaimana agar bisa kita membaca Al-Quran. Kita panggil seorang guru yang kita ketahui kualitas untuk membaca Al-Quran ada padanya. Dan kita janganlah segan, sungkan ataupun malu untuk belajar membaca Al-Quran apabila kita belum bisa membaca Al-Quran. Demikian juga terhadap anak-anak kita. Marilah kita anjurkan agar mereka itu mau untuk belajar dan membaca Al-Quran. Apalagi masa pandemik ini, mungkin sekolah-sekolah yang namanya MDTA sebahagian ada yang tidak masuk, sehingga anak-anak kita itu agak kesulitan untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun tidak belajar di sekolah, belajarlah di rumah masing-masing. Dan dianjurkan kepada anak kita itu agar selalu belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau tidak kita yang menganjurkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, siapa lagi? Mungkinkah orang lain akan menganjurkan anak kita untuk membaca Al-Quran sementara kita tidak? Apakah pantas orang lain yang namanya menganjurkan anak kita membaca Al-Quran sementara kita diam dan tidak mau tahu terhadap anak kita tersebut? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di bulan Ramadan ini marilah kita banyak untuk membaca Al-Quran. Tidak sempat umpamanya 1 juz sekali membaca atau 1 hari 1 malam. Seberapa sempatnya? Kalaulah kita tidak bisa membaca Al-Quran sendiri, kita ikut tadarusan di masjid, di musola, di langgar ataupun di surau. Kita mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran tadarusan di sana. Awalnya kita mendengarkan, kita coba-coba nanti di rumah bagaimana membaca yang baru. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, makanya selalulah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena ketahuilah bahwasanya salah satu amalan yang baik dan bagus selama di bulan Ramadan ini dan dirindukan oleh surga, yaitu qiraatil Quran bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quranul Karim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Ya, baiklah rekan Rau, untuk sesi pertama sudah selesai dan nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi kedua sampai dengan sesi ketiga. Dan buat Anda yang ingin bertanya seputar tema kita yang dirindukan surga, boleh silahkan bertanya di 082299996105. Bisa dari via chat WhatsApp ataupun SMS kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri dan juga Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Syahrial Damanik. Dan pastinya di tema yang dirindukan surga. Jadi buat Anda yang mau bergabung, boleh silakan bertanya seputar tema kita yang dirindukan surga di 082299996105. Oke, Ustadz, kita lanjut lagi untuk sesi kedua ya Ustadz ya. Terima kasih Mbak Sri. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itu tadi yang pertama yang dirindukan surga adalah orang-orang yang mau selalu membaca Al-Quran. Yang kedua yang akan dirindukan surga adalah yaitu wahafizil lil
wa hafizil lisan, yaitu orang-orang yang selalu menjaga lisan ataupun ucapannya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Terkadang kita memang sebagai manusia biasa selalu berucap tanpa kita pikirkan bagaimana ucapan kita tersebut. Baik menyakiti hati orang lain atau tidak, kita jarang untuk memikirkannya. Pokoknya kita berucap, kita berkata, mengecet. Akan tetapi nggak pernah kita ingat, tidak pernah yang namanya kita pikirkan apa yang barusan kita ucapkan tersebut. Adakah yang barusan kita ucapkan tersebut menyakitkan hati orang lain? Atau adakah yang barusan kita ucapkan tersebut menyenangkan hati orang lain? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, hendaklah kita selalu menjaga lisan ataupun lidah kita sebelum berucap. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya terkadang ucapan kita tersebut tidak kita ketahui, yang kita ucapkan sudah menyakiti hati orang lain. Harus kita jaga bersama lidah tersebut, karena terlebih-lebih di bulan Ramadan ini tidak perlu kita berbicara kalau memang tidak ada manfaatnya. Bukankah Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatakallam khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mempercayai adanya hari akhir, falyatakallam khairan aw liyasmut, hendaklah dia berbicara, berkata-kata dengan baik, berkata dengan yang baik, aw liyasmut, kalau memang dia tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, hendaklah dia diam. Pendengar FM rahimakumullah, bahwa ketahuilah sesungguhnya lah orang-orang yang bisa menjaga lisannya, ia akan selamat hidup di atas dunia ini. Dia akan selalu disenangi orang lain, disenangi oleh rekan, disenangi oleh semua orang, karena dia bisa menjaga lidahnya. Orang-orang yang bisa menempatkan kata-katanya di mana yang baik dan di mana yang tidak baik, orang-orang tersebut akan berbahagialah adanya. Terkadang memang kita melontarkan kata-kata tersebut yang benarnya yang kita ucapkan, yang betul yang kita bicarakan, atau akan tetapi waktu ataupun timingnya tidak tepat, sehingga yang kita ucapkan tersebut salah rasa orang. Bope songoni, sebelum kita mengecet, akon ita pikir konjolo ahanaget keceton. Akankah na ita kecet koni acit roanialak? Anggo kira-kira acit roanialak na giat kita kecet koni nakon pola ita mengecet. Tahan selera, tahan kata-kata demi untuk kebaikan kita, demi untuk yang namanya hablum minan nas, berbaik kepada sesama manusia, bersilaturahim kepada sesama manusia, dan menjaga perasaan sesama kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, oleh karena itulah sebaik-baik orang di atas dunia ini adalah orang-orang yang mampu meletakkan kata-kata di tempatnya dan dapat menahan lidahnya dari perkataan yang tidak baik dan dari perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, adapun orang-orang yang golongan yang ketiga yang akan dirindukan surga nantinya adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang mau memberikan makanan terhadap orang yang lapar. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, apalagi di bulan Ramadan ini,
hendaklah kita berbagi kepada sesama kita. Kalau memang tidak kita bisa berbagi, ya setidaknya janganlah kita menyusahkan orang lain. Tidak bisa kita menyenangkan, janganlah kita menyusahkan. Tidak bisa kita berbagi dengan materi, berbagilah dengan tenaga. Tidak bisa kita berbagi dengan tenaga, berbagilah dengan pikiran untuk mencarikan solusi yang terbaik terhadap masalah yang kita temui dalam masyarakat kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mau memberi makanan terhadap orang yang lapar, orang-orang yang mau memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang memberikan perbuka puasa itu sama pahala dengan orang yang berpuasa, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tidak bisa memberikan sebutir kurma, berikanlah seteguk air bagi orang-orang yang berpuasa untuk yang namanya berbukanya. Itulah sekecil-kecil yang namanya ibadah, sedekah, pemberian kita kepada orang-orang yang berbuka. Setidaknya kalau memanglah kita memang masih bisa untuk berbagi, ya silakanlah kita berbagi. Rasanya untuk berbagi memang indah dan mudah untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk yang namanya mengerjakannya. Itu kalau memang kita terbawa yang tidak pernah untuk berbagi. Akan tetapi bagi orang-orang yang selalu mau mengingat kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya, membutuhkan uluran tangannya, itu tidak akan sulit, itu tidak akan berat baginya. Oleh karena itu, maka hendaklah kita selalu mau memberi makan kepada orang yang lapar, dalam arti kata mau berbagi parbuko. Kalaulah memang tidak bisa kita memberikan banyak, ya kita berikan sedikit. Sedikit tanda ingat, banyak karena ada. Sehingga dengan maunya kita berbagi kepada sesama kita, itulah termasuk salah satu orang-orang yang bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Oleh karena itu pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, yang terakhir yang dirindukan sorga adalah orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmah, dan bulan yang penuh maghfirah ini, apabila orang-orang tidak mau memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan ini yang penuh berkah dan penuh maghfirah, maka dikhawatirkan orang-orang tersebut menjadi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup pintu hatinya, pendengarannya dari kebaikan-kebaikan yang pernah dilihat dan didengarnya. Janganlah kita sampai demikian. Kita usahakanlah kita untuk berpuasa semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Kalau memang kita capek berusaha, kita buruh kasar, kita buruh panggul, akankah kita lewatkan Ramadan ini begitu saja? Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan 11 bulan selain bulan Ramadan untuk berusaha dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Akankah kita tinggalkan begitu saja di bulan Ramadan ini, mengutamakan yang namanya penghidupan di atas dunia dan membelakangkan yang namanya penghidupan di akhirat nanti? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah sama-sama kita merenung bahwasanya selama ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang cukup, berusaha, berikhtiar untuk kehidupan di atas dunia kita. Akan tetapi di bulan Ramadan ini
seberat apapun, sepayah apapun yang kita lakukan untuk penghidupan di atas dunia, diusahakanlah jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa kita karena pekerjaan kita yang terlalu berat dan terlalu yang namanya sibuk. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, walaupun demikian adanya, di bulan Ramadan ini hendaklah kita berpikir dan merenung. Marilah kita berbuat semaksimal mungkin. Marilah kita beramal ibadah yang lebih banyak dan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lewat. Bukankah kita termasuk orang-orang yang beruntung di atas dunia ini, yang selalu mau memperbaharui amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi, orang yang mau membaca Al-Quranul Karim. Bahwasanya kalau tidak kita mulai, kalau tidak kita yang namanya anjurkan yang membaca Al-Quran, walaupun hanya berlatih selama di bulan Ramadan, hendaklah kita selalu membaca Al-Quran. Dan berikutnya adalah menjaga lisan. Ketahuilah bahwasanya surga akan merindukan orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan keji, dari perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Dan juga surga merindukan orang-orang yang mau berbagi kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat, surga akan merindukan orang-orang yang mau mengerjakan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya panggilan untuk Ramadan ini hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Maka ketahuilah bahwasanya bagi orang-orang yang tidak berpuasa bukanlah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Iya, baiklah rekan Raw, buat yang mendengarkan kita di sore hari ini di 105 Raw FM. Buat kalian yang ingin bertanya seputar tema kita yang dirindukan surga, boleh silahkan langsung chat atau SMS kita di 082299996105. Nanti akan kita bahas kembali di sesi ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw, kita sekarang sudah di sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab untuk Mutiara Ramadan edisi sore ini 14 April 2021. Dan Al Ustadz, ini kita cek dari via WhatsApp sudah ada yang bertanya ya Ustadz ya. Ada Azhari di Jambi, katanya mau bertanya bagaimana cara agar kita istiqomah dalam berhijrah dan menjadi golongan orang yang dirindukan surga. Terima kasih saudara Azhari di Jambi. Jambi mana nih ya? Jembatan Binang apa jalan ini ya? Baiklah, pendengar AF rahimakumullah di mana saja berada, terkhususnya buat saudara Azhari Jambi. Ini pertanyaannya sangat bagus ini ya. Bagaimana caranya kita beristiqomah dalam berhijrah dan agar kita menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga ya. Terkadang dalam kata-kata hijrah ini kan kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Boleh kita artikan dari perbuatan yang tidak baik, hijrah berpindah ke tempat ke perbuatan yang baik. Dan ini ada kata-kata istiqomah sebelumnya. Istiqomah ini ketetapan hati untuk berbuat sesuatu kebaikan dan terus menerus. Inilah dia, agar menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga. Jadi saudara Azhari, istiqomah itu memerlukan yang namanya waktu dan juga
memerlukan kesabaran. Berhijrah memerlukan yang namanya proses. Tidak bisa kita berhijrah dari tidak baik menjadi baik, itu tidak bisa seperti simsalabim abrakadabra aja kan. Begitu kita berhijrah, kita berbuat baik, kita dipercaya orang, belum tentu. Berhijrah itu bukan seperti kita makan cabai gitu, kita makan keletas gitu terasa pedas ya. Untuk beristiqomah yang namanya agar kita dirindukan surga, pelan-pelan, pokoknya sedikit. Contohnya kita dalam membaca Al-Quran, istiqomah kita membaca Al-Quran, 1 hari 1 malam lah kita membaca Al-Quran, 1 hari 1 malam 1 lembar aja, 2 halaman. Tapi istiqomah terus menerus, insya Allah yang namanya 1 juz Al-Quran itu terdapat 9 lembar ataupun 18 halaman. Nah, jadi 9 hari insya Allah kita akan telah membaca, kita khatam yang namanya 1 juz. Pelan-pelan istiqomah kita. Setiap sholat maghrib kita baca Al-Qurannya. Nah, tidak dapat karena kesibukan, tidak bisa kita membaca 1 lembar 1 halaman. Tetapi terus menerus istiqomah dalam membaca Al-Quran. Atau istiqomah dalam menjaga lisan. Menjaga lisan, istiqomah. Kita mau ucapkan yang tidak baik, kita harus beringat kita. Berpikir kita cepat bahwasanya yang kita ucapkan itu baik apa enggak. Kalau enggak ya cepat kita katakan astagfirullah untuk tidak mengucapkan. Istiqomah kita dalam memberikan yang namanya makanan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Nah, kalau memang tidak bisa kita istiqomah terus menerus, setiap hari kita bersedekah umpamanya 5.000, kita usahakan 1.000 rupiah ataupun 500 rupiah. Tetapi kalau bisa memang setiap hari, kerutinan itulah dia. Istiqomah kita membaca, istiqomah kita dalam menjalankan puasa Ramadan. Dalam menjalankan puasa Ramadan, kita harus bersabar. Dan juga kita harus mencari apa-apa amalan-amalan yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya hendaklah kita perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak kita yang namanya sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya. Pelan-pelan kita beranjak dari yang tidak mau sholat, kita beranjak kepada mau kita sholat. Pelan-pelan beranjak dari kita yang tidak mau membaca Al-Quran, berhijrah kita, pindah kita, mau kita membaca Al-Quran. Pelan-pelan kita, kalau tahun yang lewat kita masih banyak bolong-bolongnya yang namanya puasa, tahun ini diusahakan semaksimal mungkin untuk kita rutin tiap hari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mau berpuasa dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia akan selalu sehat. Bukankah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya sumhu pasihu, berpuasalah kamu akan sehat, kamu pasti akan sehat. Karena tidak pernah kita mendengar ataupun melihat dengan mata kepala kita sendiri ada orang yang puasa meninggal karena puasanya. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, demikianlah atas yang namanya jawaban daripada saudara Ashari di Jambi, cara kita istiqomah untuk berhijrah agar kita dirindukan surga. Demikianlah adanya yang dapat kita ungkapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, intisari ataupun rangkuman daripada tausiah di sore hari yang berbahagia ini
Yang pertama, hendaklah kita selalu membaca Al-Quranul Karim minimal sekali di bulan Ramadan, dan kita lanjutkan nanti di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Dan hendaklah kita selalu membaca, menjaga yang namanya lisan kita. Ketahuilah, orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak menyenangkan hati orang lain, dia akan disenangi oleh yang namanya sesama manusia dan disenangi oleh penduduk ataupun yang namanya makhluk langit nanti di yaumil akhir. Dan orang-orang yang mau berbagi kepada sesamanya, memberi makan kepada yang lapar, itulah yang akan dirindukan surga. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kalaulah memang kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga, alangkah enaknya. Kita tidak akan mencari surga itu di mana, akan tetapi surgalah yang menghampiri kita nanti, dan dia akan mempersilahkan kita masuk dari pintu mana saja yang kita inginkan. Karena ketahuilah bahwasanya alangkah bangganya kita dirindukan oleh surga. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, demikianlah yang dapat disampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kepada kita semua pendengar di mana saja berada, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Raw, itu dia tadi mutiara Ramadan kita pada sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle.